Fadil dan tim semuanya dari bekal sebelum majelis cuma wasilah perantara doang bang. Mohon ampunnya sama Allah bang. Ya, setiap hari, setiap saat banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la kabirota ma'al istighfar. Gak ada dosa besar kalau dibarengin dengan istighfar akan habis. Bang merasanya bang, ya udah belajar beberapa hari di rumah hijrah. Gimana rasanya, udah enakan? Udah mulai ngerti sekarang bagaimana caranya harusnya kita hidup sebagai manusia, ya kan? Mencari rezeki itu harusnya bagaimana? Gak boleh ngezolimin orang, gak boleh nyakitin orang, apalagi ngambil hak orang lain. Nah ini sekarang ini abang masuk ke proses terakhir yang namanya muzakarah. Bang, abang udah siap buat mati. Abang udah pernah ngeliat orang meninggal. Siapa yang meninggal? Orang tua mana? Bapak, ibu. Bapak, abang lihat apa yang terakhir bapak bawa pada saat dikubur. Ada yang dibawa. Sekarang orang tua tinggal satu, bang. Tinggal ibu. Abang tinggal di mana sekarang? Tinggal sama ibu masih. Abang tinggal di rumah ibu. Abang udah ngebahagiain ibu. Udah ngebahagiain ibu. Tapi kenapa abang nyakitin hati ibu? Coba bayangin gimana perasaan abang. Seandainya abang di posisi ibu. Abang sekarang punya anak. Gimana perasaan abang kalau seandainya anak abang ngelakuin persis apa yang dilakuin sama abang? Gimana perasaan abang? Coba bayangin bang sekarang bang. Abang mau kayak gitu bang? Abang mau anak abang kayak abang? Abang mau? Gak mau saya. Saya nyesal. Bang Taufik, orang tua yang harusnya merasakan bahagia ketika bersama anaknya, tapi justru malah kecewa dan sedih hatinya. Belum lagi orang tua abang di alam arwah yang sudah lebih dulu meninggal. Dia sedih melihat apa yang abang lakuin selama ini. Mengambil hak orang lain secara paksa. Belum lagi abang suka melakukan kekerasan kepada orang lain, berbuat zalim. Yang itu semua gak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim bang, ya Allah. Sekarang abang minta maaf sama ibu. Pak, maafin Ipik, saya udah buat salah banyak. Udah disakitin. Abang minta doa sama ibu. Insya Allah dijabah sama Allah. Pak, doain Ipik, Pak. Semoga jadi yang benar. Amin. Pak, semoga jadi yang anak baik. Amin ya Allah. Janji gak bakalan ngulangin lagi. Amin ya Allah. Barakallah, amin ya Allah. Tapi ingat Bang, orang tua itu rahmatullah. Sebanyak apapun amal ibadah seseorang di dunia, kalau dia durhaka kepada orang tua, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin istighfar bang, mohon ampun kepada Allah bang. Proses ini harus tetap berjalan bang. Ayo santri, bantu di kamar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah. illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan di pinggir. Pinggir, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Taufik, lihat Bang Taufik, ini Papa Nisan nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca yang keras Bang, siapa namanya? Bener bukan ini nama Abang? Lahir kapan Bang? Kapan Abang wafat? Abang banyakin istighfar Bang, mohon ampun kepada Allah Bang. Karena perbuatan-perbuatan yang Abang lakuin selama hidup ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Abang tanpa sadari, mungkin Abang anggap remeh, tapi itu perbuatan dosa besar Bang. Durhaka kepada orang tua, menghilangkan nyawa tanpa hak, maka itu semua adalah perbuatan dosa yang Nabi katakan tidak akan mencium harumnya sorga, apalagi masuk dalam sorganya Allah Bang. Kecuali kalau bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan di dalam proses mengingat kematian ini Abang, ketika kita masukin dalam kubur, di sini sepi, sunyi, gelap, pekat, nggak ada yang nemenin selain amal saleh. Ini bisa jadi pelajaran buat Abang menjadi asbab taubatan nasuha ya Bang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ayo santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, santri tutup ya. Bang Taufik, sorry dikerasin Bang Taufik ya. Dia nemenin cuma kamera doang infrared nih. Kalau Abang udah nggak Ayo, kuat, tutup. Abang bilang di kamera. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahwa sebaik-baiknya pemberi nasihat itu adalah kematian. Dan pada saat kita masuk ke dalam kubur, ketika kita mati, semua orang yang mencintai kita meninggalkan kita beberapa langkah, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi ini benar Pak Ustadz. Pada saat tadi sebelum dikafani, ini benar-benar dia berasa banget hatinya ya kalau dia banyak melakukan kesalahan. Dan dia benar-benar ngerasa dia pengen mencoba untuk berubah. Astagfirullahaladzim. 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 Saya emang lihat tadi tetesan air mata yang dia teteskan dari matanya itu betul-betul tulus, ikhlas. Ya, saya lihat dia betul-betul menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakuin. Terlebih lagi pada saat saya bicara tentang adab anak yang durhaka. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Dia coba ngeliat ke atas dan teriakan istighfarnya makin kenceng nih Ustadz kayaknya Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia mulai agak geleng sekarang nih Ustadz. Maaf. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pas tangannya udah mau coba dikeluarin di sini. Kayak ada sesuatu yang dialami. Astagfirullahaladzim.
ada yang dia takutin kayaknya, dia ngeliat tuh. Dia ngeliat kayak sekeliling. Dia mendelik-mendelik. Iya tuh. Tuh. Tolong panas, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya, ternyata minta tolong Ustaz, panas katanya Ustaz. Dia ngerasa kayak kepanasan Ustaz sekarang. Ini nafasnya kayak udah tersenggal-senggal kayaknya Ustaz, kayaknya dia. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Panas, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia ngerasa ketakutan yang begitu luar biasa nih Ustaz. Pak Ustaz, tolong. Tolong Pak Ustaz, panas. Pak Ustaz dia udah nggak tahan nih kayaknya Ustaz nih. Bang Fadli. Iya, udah kayaknya. Jangan. Astagfirullahaladzim. Awas kabel ya, awas kabel. Bang, astagfirullahaladzim, bang. Bang istighfar, bang. Bang Taufik istighfar, bang. Bang Taufik istighfar. Kenapa, bang? Iya. Bang, panas. Dudukin. Astagfirullahaladzim, bantu dudukin. Astagfirullahaladzim. Bang Taufik dengar ucapan saya, Bang Taufik. Tadi Bang Taufik teriak-teriakan kenapa, Bang Taufik? Panas kenapa, Bang Taufik? Panas. Maksudnya kayak ada api yang ngebakar atau gimana, Bang Taufik? Di kiri kanan Pak Ustadz. Hah? Api Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bang Taufik ngerasa apa di dalam? Jadi ngerasa ada di kiri kanan ada api. Tadi Bang Taufik ngelirik matanya ke atas, segala macam, semua tempat dilihatin. Kenapa Bang Taufik? Apa yang tadi Bang Taufik lihat? Hah? Api semuanya. Di sekeliling Bang Taufik semuanya api. Allahu Akbar. Bang Taufik, ini ada Bang Taufik ya. Orang yang paling sayang sama Bang Taufik selain ibu ya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ibu ngomong, ibu pengen gimana suaminya sekarang nih? Ayo diomongin sampein sekarang nih. Ya, biar sadar ya, kesian anak-anak kita, cari rezeki yang halal, yang terbaik ya. Jadilah orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan udah nih Bang, terakhir Bang. Ya, segala perbuatan dosa yang pernah Bang lakuin jangan dilakuin lagi Bang. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang penting dalam diri Abang. Ya, jangan sampai nanti ada kematian yang kedua. Ini namanya proses mengingat kematian yang pertama Bang. Abang nggak perlu belajar lagi untuk mengingat kematian sampai nanti datang kematian yang sebenarnya Bang. Inilah Masya Allah ya pelajaran buat kita semua ya. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab buat anak-anak kita. Apalagi sebagai suami kita punya tanggung jawab sebagai imam keluarga kita. Untuk istri dan anak-anak. Dan sebagai suami juga kita harus mencontohkan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kita adalah cerminan dari mereka semua. Jadi Masya Allah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa orang yang dia cinta dan rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun rindu ingin bertemu dengannya. Tapi siapa orang yang dia tidak suka, bahkan takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan suka bertemu dengan dia. Setiap manusia pasti akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia ialah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan
siap bekal dan amal solehnya. Amin ya Allah. Amin, Mudah-mudahan amin, ya kita Rabbal termasuk alamin. orang-orang yang berbahagia tersebut. Amin ya Allah, amin. Dan jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.